Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Dalam keadaan sehat? Untuk pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Supiarni yang akan menyampaikan pelajaran IPA. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang besaran. Untuk kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelum kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, kalian bandingkan. Kalau ada manusia, ada robot, antara manusia dan robot itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Coba, apa persamaannya antara manusia dan robot? Ya, betul. Sama-sama bisa bergerak. Kemudian apa perbedaannya? Ya, betul. Kalau manusia bisa bernafas, robot tidak bernafas. Robot buatan manusia. Baiklah, sekarang kita memasuki apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bernafas. Kalian bernafas hari ini? Ya, wajib kalian syukuri. Kita bernafas gratis. Bayangkan, orang yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, dia membutuhkan oksigen, ternyata sulit untuk mendapatkan bantuan oksigen. Nah, coba siapa yang tahu apa itu bernafas? Ya, betul. Bernafas atau respirasi adalah kegiatan menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lalu untuk apa oksigen itu diperlukan oleh tubuh kita? Ya, betul. Itu untuk respirasi, yaitu untuk mengubah makanan menjadi energi. Proses respirasi atau pernafasan, kita setiap hari bernafas. Nah, kalian coba tarik nafas, keluarkan. Nah, apa yang kamu hirup? Oksigen. Apa yang kamu keluarkan? Karbon dioksida. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama sudah bernafas. Yang kedua, membutuhkan makanan dan minuman. Fungsi makanan bagi tubuh makhluk hidup adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Tanpa makan, sel yang rusak tidak ada yang mengganti. Tanpa makan, kita tidak bisa beraktivitas. Nah, sehingga kita setiap hari membutuhkan makanan dan minuman. Nah, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Ya, betul. Terus, dari mana makanan diperoleh oleh tumbuhan? Ya, tumbuhan itu akan
menyerap zat hara, menyerap air dari dalam tanah dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, itulah cara makan pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan itu berbeda. Kalau manusia dan hewan makan melalui mulut, tapi kalau pada tumbuhan mencerna makanan itu tidak menggunakan mulut, tetapi diolah di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dengan cara menyerap zat hara dan air. Nah, anak-anak, kita melanjutkan ciri yang ketiga. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Apa tujuan makhluk hidup bergerak? Tujuan makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang untuk mencari makan, untuk bekerja, dan lain-lain. Hewan dan manusia bergerak secara aktif, artinya berpindah tempat. Nah, apakah tumbuhan juga mempunyai ciri bergerak? Tentu saja ada. Nah, bergeraknya tumbuhan itu tidak sama seperti manusia dan hewan. Kalau pada tumbuhan, saat terjadi pertumbuhan, misalkan karena ada rangsang dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, rangsang berupa apa? Bisa berupa cahaya matahari. Dengan adanya cahaya matahari, maka tumbuhan itu akan mengarah ke datangnya rangsang, yaitu ke matahari. Ada bisa juga karena rangsang berupa air. Nah, terus gimana? Akar tentunya. Akar akan mencari sumber air. Nah, geraknya akar mencari sumber air itulah salah satu ciri dari tumbuhan, yaitu bergerak. Jadi jelas ya, perbedaan bergerak antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda. Kalau pada hewan dan manusia itu termasuk berpindah tempat, tapi kalau tumbuhan tidak berpindah, tapi karena pengaruh rangsang dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Baik anak-anak, kita melanjutkan ciri makhluk hidup yang berikutnya. Yang keberapa? 4. Apa ciri makhluk hidup yang keempat? Tumbuh dan berkembang. Apa bedanya antara tumbuh dan berkembang? Ya, tumbuh adalah perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Itu namanya tumbuh. Contoh, kalau kita menanam biji kacang, entah itu kacang tanah, kacang hijau, jagung, ya, bentuk awalnya apa? Biji. Nah, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan berikutnya akan mengalami tumbuh dari kecil menjadi tumbuhan, jadi tumbuhan yang besar. Itu tumbuh. Manusia tumbuh dari apa? Bayi. Waktu baru dilahirkan kecil, tapi sekarang seperti kalian besar. Nah, itu namanya tumbuh. Jadi perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Kira-kira kamu bisa nggak kembali menjadi bayi lagi? Tentu saja tidak. Nah, itu tumbuh. Nah, kalau berkembang itu adalah perubahan fungsi
dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Contoh, dalam pertumbuhan atau perkembangan anak ayam atau burung. Waktu burung baru lahir, masih kecil, terus sama induknya makannya masih disuapin. Anak burung itu belum bisa terbang. Nah, terus anak burung itu mengalami perkembangan. Akhirnya mengikuti seperti induknya. Dia bisa terbang. Berarti fungsi organnya sudah mulai sempurna. Sayapnya sudah tumbuh sehingga bisa terbang. Nah, itu perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Kita lanjut. Ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Apa sih tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yaitu untuk melestarikan jenisnya, sehingga makhluk hidup itu tidak sampai punah. Contoh, manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semua berkembang biak, walaupun caranya berbeda. Berkembang biak dari sedikit menjadi banyak. Manusia berkembang biak, hewan berkembang biak, tumbuhan berkembang biak. Nah, perkembangbiakannya itu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya, sehingga sampai sekarang masih ada manusia, masih ada hewan, masih ada tumbuhan, walaupun ada yang sudah mengalami kepunahan. Nah, kenapa kok sudah punah? Salah satunya karena mungkin tumbuhan itu sudah tidak mampu lagi berkembang biak, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup yang keenam. Apa itu? Ya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, atau kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang. Untuk apa makhluk hidup melakukan iritabilitas? Ya, untuk bertahan hidup, untuk menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang disebut dengan adaptasi. Untuk menanggapi satu rangsang di dalam tubuh manusia itu terdapat indera yang mampu menanggapi rangsang. Apa aja? Satu, mata. Ya, betul. Mata bisa menanggapi rangsang berupa cahaya. Telinga mampu menanggapi rangsang berupa suara. Hidung mampu menanggapi rangsang bau. Kemudian lidah mampu menanggapi rangsang berupa perasa. Bisa merasakan rasa asin, rasa manis, rasa asam, rasa pahit. Terus apa lagi? Kulit. Nah, kulit yang menutupi seluruh tubuh kita itu mampu menanggapi rangsang berupa rangsang panas, rangsang rasa dingin, rangsang sentuhan, rangsang tekanan, dan luka. Nah, sehingga dari kelima indera yang ada di dalam tubuh kita itu yang sering disebut dengan panca indera. Untuk tumbuhan, anak-anak, apakah tumbuhan juga mampu menanggapi rangsang?
Sementara tumbuhan nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya hidung, tidak punya lidah, tidak punya kulit. Mampu nggak menanggapi rangsang? Ya betul. Nah terus rangsangnya bagaimana? Contoh, pernah kalian melihat tanaman yang namanya putri malu? Ya, pernah kalian menyentuh tanaman itu tadi, putri malu? Kalau disentuh, apa yang terjadi? Betul, daun akan mengatuk. Nah, itu artinya tumbuhan juga mampu menanggapi rangsangan berupa sentuhan. Nah, apakah juga bisa mampu menanggapi rangsang berupa cahaya? Bisa. Kalau ada tumbuhan, kemudian ada cahaya, maka ujung tanaman itu akan mengarah ke cahaya. Kita lanjut. Ciri makhluk hidup yang ke-7, yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap hari tubuh kita menghasilkan zat sisa atau sampah. Nah, zat sisa itu harus dikeluarkan. Karena apa? Kalau zat sisa itu tidak dikeluarkan, akan meracuni tubuh. Contoh zat sisa. Kalau kalian pernah olahraga? Ya. Pada saat lari mengelilingi lapangan atau olahraga yang lain, naik sepeda dan sebagainya, makan mengeluarkan apa? Keringat. Nah, keringat itu adalah zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit. Ada enggak zat sisa lain selain keringat? Ya, apa coba? Urin. Itu juga zat sisa. Kemudian, apalagi zat sisa yang lain? Tinja. Banyak. Nah, kalau zat sisa itu tidak dikeluarkan, akan meracuni tubuh. Manusia dan hewan mengeluarkan kelebihan air tadi melalui keringat atau urin. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya, yang ke-8, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan itu apa? Adaptasi. Jadi, anak-anak, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tumbuhan ada yang hidup di tempat yang kering atau disebut dengan xerofit. Dia memiliki daun yang sempit dan tebal atau seperti berupa duri. Ada tumbuhan yang hidupnya di tempat yang basah atau yang banyak air. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat yang basah memiliki daun yang lebar dan tipis. Ada tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab. Nah, sekarang apa aja contoh tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau di gurun pasir atau di padang pasir? Di sana banyak ditumbuhi tanaman yang namanya apa contohnya yang di tanah kering? Yaitu kaktus. Pernah melihat tanaman kaktus? Nah, daunnya itu tebal, ya, kecil. Tujuannya apa?
untuk mengurangi penguapan, karena di gurun pasir kan tidak banyak air. Nah, sehingga menyesuaikannya dengan daun yang bentuknya seperti duri atau seperti jarum. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, tidak hanya tanaman kaktus ya, tapi masih banyak lagi yang lain. Terus tumbuhan yang hidupnya di tempat yang basah atau yang banyak air. Contohnya apa? Ada keladi. Keladi, tahu keladi? Lumbu. Ya. Kemudian ada apa? Itu yang banyak di air. Enceng gondok. Ada teratai. Pernah melihat daun teratai? Ya, bagaimana daunnya? Lebar, tipis. Lumbu? Lebar, tipis. Nah, banyak stomata. Batangnya berongga. Nah, kenapa daunnya lebar dan tipis? Tidak lain adalah untuk mempercepat penguapan. Nah, kalau daunnya tidak lebar, tidak tipis, nanti tumbuhan itu cepat mati karena banyak air. Gitu. Terus yang di tempat yang lembab atau yang disebut dengan higropit. Kalau tadi di tempat yang air, hidropit. Kalau di tempat yang kering, xeropit. Nah, di tempat yang lembab sih bahannya apa ya? Ya, ada lumut, ada tanaman paku. Itu di tempat yang lembab. Terus hewan. Hewan beradaptasi dengan bagaimana? Melakukan kamuflase terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, kamuflase itu mengubah apa ya istilah lainnya ya? Mengelabui. Nah, karena tadi di atas kan adaptasi itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, tahu bunglon? Ya, kalau bunglon itu hinggap di daun yang hijau, bunglonnya berwarna hijau. Kalau ada bunglon itu hinggap di pohon yang warnanya coklat, bunglonnya berwarna coklat. Nah, itu namanya beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang disebut dengan melakukan kamuflase. Baiklah, itu tadi anak-anak, guru sudah menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya, 1. Bernapas. 2. Membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir tadi yang kedelapan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Nah, makhluk hidup dikatakan hidup apabila makhluk hidup tadi mempunyai 8 ciri makhluk hidup. Nah, itulah tadi apa yang sudah guru sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagai tugas akhir yang perlu kalian kerjakan di rumah, yaitu tugasnya ya, tolong sebutkan perbedaan ciri antara hewan dan tumbuhan. Paham? Nah, itu tugas yang perlu kamu kerjakan di rumah, menyebutkan perbedaan ciri antara hewan dan tumbuhan. Itulah anak-anak, sekian dari guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.